Oke, selamat malam semuanya. Apa kabarnya semuanya? Baik, Bu. Baik, sehat ya, alhamdulillah ya. Kita sudah nggak ketemu berapa 2 minggu ya, 2 minggu dari UPS kan 2 minggu sampai sekarang baru kita ketemu lagi di pertemuan 9. Baik teman-teman, sebelum saya membahas materi hari ini pertemuan 9, saya mau mengulas dulu tentang ujian. Ya, ujian itu yang tadi saya sampaikan di grup karena kalian ujiannya baru selesai minggu lalu dan sudah saya download sebetulnya dari beberapa hari yang lalu. Terus saya lupa menyampaikan, kalau bukan lupa sih, memang mau saya sampaikan di grup ini, di kelas ini, yang tadi saya sampaikan di grup bahwa gini, teman-teman itu bahwa perlu diketahui bahwa tiap dosen itu memiliki perbedaan dalam hal penilaian atau dalam hal cara mengajar atau itu. Jadi gini, kenapa saya bilang tadi ada kesusahan di link. Ini saya juga bukan sekali ini, tapi beberapa kelas sebelumnya atau semester yang lalu itu kesulitannya atau susahnya kalau kita memeriksa atau mendownload materi dari link. Pertama, itu tidak semuanya mahasiswa itu memberikan akses kepada dosen. Ya. Yang kedua, kalau link itu berarti butuh 3 tahapan dalam memeriksa. Pertama, kita harus buka link itu, terus kedua kita harus mengopi itu, terus yang ketiga kita harus mempaste di web, berarti harus dilakukan secara online ya, tidak hanya sekedar di download tapi harus dipaste atau dimasukkan ke dalam situs, baru diklik. Nah, diklik itu kalau yang ada bisa langsung muncul, tapi kalau tidak ada biasanya tidak bisa diakses. Nah itu jadi kalau misalnya sekali lagi tidak semua dosen minta semua drive ya. Jadi ada dosen yang mintanya ketik, ada dosen yang mintanya tulis tangan, ada dosen yang mintanya ditulis di Word cukup. Kenapa saya sampaikan untuk ini, saya sampaikan ke sekian kalinya, kenapa saya membiasakan dengan PDF? Kenapa? Satu, begitu diupload langsung bisa di-download dan langsung dibuka. Kedua, tidak berantakan. Kalau di Word itu pasti berantakan dalam arti entah komputer saya yang terlalu jadul atau komputer Anda yang terlalu tinggi atau sebaliknya. Karena Windows yang kami punya atau Word yang kami punya itu kan dengan teman-teman kan berbeda. Jadi kebanyakan kalau Word begitu dibuka langsung hurufnya berantakan dan itu butuh waktu untuk merapikan. Nah kan nggak mungkin kalau kita memeriksa harus merapikan dulu. Jadi kalau PDF itu sangat sangat efektif sekali dan cepat sekali ya. Jadi begitu diklik langsung keluar jawabannya. Tapi kalau link ya, saya contohkan ya. Saya contohkan ini ya. Kalau Word bentar ya. Saya mau coba demo sebentar sedikit aja. Nih ya, saya buka punya teman lain, orang lain aja. Nah ini, kalau kelihatan ya, contoh ya. Nih, kalau kita buka di sini, begitu PDF, langsung akan muncul di PDF. Nah, langsung muncul seperti ini. Ya, jadi teman-teman paham ya, kenapa saya minta PDF? Karena langsung muncul. Tetapi, kalau misalnya, bentar ada lagi. Tetapi kalau misalnya bentuknya link, bentar ya. Kalau bentuknya link, nanti akan terjadi seperti ini. Ini ya, coba kita lihat ya. Contoh yang tidak bisa dibuka ya. Nih, kita lihat ya. Link itu berarti kita butuh nih. Ya, kita harus buka dulu. Yang kedua, kita harus copy dulu. Yang ketiga, kita harus buka web, artinya harus online. Kalau tidak ada kuota, tidak ada jaringan, kita tidak bisa. Kita harus paste di sini. Ini kan, kalau link, ini. Ya. Nah, kita mau lihat. Munculnya begini, satu lagi. Ya kan? Nah, kita harus cari yang ini. Ya kan? Dibuka lagi satu-satu.
Nah, ini artinya kita tidak bisa download. Jadi terlihat ya teman-teman ya. Jadi berbedanya seperti itu dan itu waktunya lama. Jadi tahap 1, tahap kedua, tahap 3, tahap sampai akhirnya begitu bisa ternyata nggak bisa di-download karena harus dikonekkan dulu. Ini masalah yang sering sekali dengan apa namanya link gitu. Karena ya saya nggak tahu mahasiswa sadar apa tidak itu tidak memberikan akses ke dosen sehingga kesulitan. Nah itu waktunya kan kita sudah buang waktu lama tapi nggak ada data. Beda kan kalau kita misalnya membuka tadi dengan cara langsung PDF kan begitu diklik langsung keluar jawabannya. Ya. Paham semuanya? Sudah paham? Paham ya? Maksud saya kenapa kalau teman-teman ingat kenapa setiap tugas jangan lupa di PDF-kan. Karena apa? Supaya saya mudah mengoreksinya, lebih cepat ya. Jadi tidak ada masalah dan tidak 2 kali kerja gitu. Jadi kalau tadi ada yang menyampaikan kalau dosen lain minta ini ya memang setiap dosen beda gitu. Tapi saya yakin kalau misalnya linknya tidak kebuka ya dosen juga akan marah. Bahkan kalau misalnya ini cuman beberapa aja ya. Ada dosen yang sudah males ya udah dikasih nilainya sembarangan. Tapi saya tidak mau seperti itu gitu ya. Jadi tolong nanti yang merasa karena di kelas ini tadi kan saya lihat banyak sekali saya sampai bingung. Ada yang bisa kebuka, ada yang tidak. Tapi sebaiknya tolong dikirim ulang saja ke email jawaban Anda yang persis itu, yang tempo hari itu ya, tanpa mengurangi. Saya tunggu malam ini nanti ke email saya ya supaya bisa saya koreksi juga secepatnya. Nih, ini coba lihat banyak sekali kan di kelas. Nih coba ya. Ini yang di kelas Anda. Nih. Ya, banyak sekali ya. Seingat saya, perasaan saya sudah pesan terus ya ke teman-teman ya. Tolong dikirimnya PDF. Tolong dikirimnya PDF, jangan link gitu loh. Saya seringkali bermasalah itu. Ya. Nih lihat. Nah, ini coba gimana saya bisa periksa, ya kan? Nah, gitu ya Mbak, minta tolong semuanya. Mohon diperhatikan perhatiannya. Saya tunggu jawabannya malam ini. Ada juga sih yang sudah ini bentar. Ini yang aman ini. Yang aman si varian ini. Jadi ini sebagai sudah tapi biar adil semuanya yang link saya minta kirim ulang ya. Karena ada yang tadi 3-4 orang sudah kebuka, tapi yang lainnya belum. Akhirnya kalau sudah seperti itu apa sih jadi dosen itu jadinya ilfil gitu loh. Jadi kalau sudah satu nggak bisa kebuka, mau buka lagi berikutnya itu udah wah nggak kebuka lagi. Nanti begitu lagi yang ketiga nggak bisa, aduh malas lagi. Jadi ada ilfil. Jadi tolong dikirim juga malam ini di email saya. Tahu kan email saya ya? Segera biar saya bisa koreksi. Besok saya store nilai soalnya. Bisa ya? Yang aman coba saya bacakan. Yang aman tadi, yang ujiannya aman. Siva Putri aman, Renti Dwi Agustin aman, Siti Rahma aman, Dewi aman, Indah Ratnasari aman, Andika Haryo aman, Raden Fitria aman, Dita aman, Kenny aman. Sisanya tidak aman. Ya, sekali lagi tadi ada beberapa yang sudah kebuka tapi udahlah semuanya harus diulang lagi saja supaya fair. Ya. Bisa ya? Bisa ya, Mbak? Mbak? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Baik. Bisa, Bu. Bentar, oke. Sekarang saya mau absen, karena saya ada kewajiban mengabsen Anda. Oke.
Oke, sekarang saya absen dulu ya. Saya cocokin dulu dengan absensinya. Sebentar. Pertemuan ke-9 ya, Mbak ya. Oh iya, kelas Anda nanti digabung sama SI ya. Cuman 6 orang, 7 orang sih. Kalau hadir semua, karena instruksi dari kependidikan harus digabung, oke? Amelia siapa namanya? Siva. Hadir, Bu. Hadir ya, sebentar Mbak. Ini soalnya harus diabsen. Jadi absennya itu kenapa saya minta didiskusi, harus absen, di Zoom absen, karena ada data seperti ini teman-teman. Jadi kita harus mengabsen Anda sesuai dengan format ini. Nih, jadi ini absen Anda yang bentar. Ya. Jadi absen Anda itu saya diminta mengabsen seperti ini. Jadi ada yang melalui diskusi, ada Zoom, itu akan di cross check dari pihak pendidikan. Jadi saya mengikuti ini ya. Coba saya cek dulu. Langsung bilang ya. Ika ada? Hadir Ika? Hadir, Bu. Hadir. Rizka Aryani. Hadir, Bu. Siva tadi ada ya? Siva Putri ada. Sebentar. Siva. Mario nggak ada ya? Mario malam ya? Nur Siva ada? Nur Siva Permatasari kerja? Juwita Bu, saya tadi? hadir, Bu. Siapa? Mario Gersel? Mario. Kamu belum UTS ya? Belum, Ibu. Tanggal 30. Ya, kamu susulan ya. Makanya yang ya, sudah, Bu. jangan dikirim pakai link ya, nanti pakainya PDF, kalau kegedean itunya di kompos aja bisa kok. Ya, nanti tanggal 30 Ya. kan. Bentar, tadi mana tadi? Maria masuk ya. Juwita tadi ada. Irma tadi ada ya, Irma ya? Hadir, Bu. Reni ada, Siti Rahma ada. Ada kan ya? Risti Apriani. Siti ada nggak? Risti Aprianita. Risti ada nggak? Halo? Dewi Arianti? Irul tadi ada. Dewi ada nggak ya? Dewi Arianti 0. Intan tadi ada ya? Intan ada. Nanda? Nanda? Amelia tadi ada ya? Intan ada nggak Intan? Intan. Nanda? Nanda ada nggak? Halo, nggak ada namanya Nanda. Di Zoom nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Takutnya nanti dia hadir. Sadia tadi ada? Ada, Bu. Ada ya. Anggita Aulia? Hadir, Bu. Indah? Hadir, Bu. Cindy? Cindy ada tidak? Ini belum ada ya? Cindy nggak ada? Iya, ada itu, Bu. Siapa? Cindy ada? Yunita? Yun ada Yun? Ada tadi. Tiara? Ada, Bu. Tiara mana Tiara? Tiara ada. Nadira ada tadi ya? Salsabila ada. Andika Harso ada. Raden Fitria ada. Dita ada. Riri keluar tadi ya? Ada tapi ya. Kurnia ada. Kenny ada. Anggita Fania? Ada. Hadir, Bu. Ya, oke. Sebentar. Yang dari sebentar, SI ya, sebentar.
Saya juga absen SI ya sekarang ya. Yang hadir siapa yang dari SI? Yohana nggak ada. Hadir, Bu. Anggara. Siapa? Aldi. Alif. Alif ya? Iya, Bu, hadir. Alif. Apa kabarnya Alif? Baik, Bu. Eni Musika. Eni Musika. Hadir, Bu. Udah berdua aja kalian? Yudi nggak ada kan? Bertiga, Bu, sama saya. Sopo? Mana? Ini Anggara. Oh, Anggara. Iya, Bu. Sebentar. Oh, di episode berikutnya kali ya? Oh, di pertama. Anggara namanya siapa? Oh ya, Anggara. Anggara Ada, Bu. ada. Tenang, Anggara. Oke, trio ya. Oke, saya kembali ke materi dulu. Paham ya? Kalau SI sudah beres ya ujiannya, udah bisa dilihat kan ya? Untuk kelas SI? Halo kelas SI, ujian sudah saya input ya? Mana sih tadi? Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan 9 teman-teman, melanjutkan materi kita. Masih dasar, jadi kita hari ini mau membahas tentang etika. Etika apa? Tentunya ya etika dalam berbisnis. Ada etika, kita sudah belajar etika perilaku, etika profesi ya. Nah, hari ini kita belajar tentang etika melakukan sebuah bisnis entrepreneur. Ya. Nah, yang diharapkan apa? Karena gini, supaya teman-teman memahami, ternyata dalam berbisnis itu ada kode etik, ya. Ternyata dalam berbisnis itu harus mengikuti kode etik dalam bisnis. Jadi harus bermain secara jujur, bermain bisnis itu secara sehat, ya, secara persaingan yang lumrah, yang wajar. Nah, itu ada batasannya, ada ketentuannya, ada kode-kode yang harus ditaati dalam berbisnis. Kenapa? Karena dalam hal ini sangat menentukan, etika bisnis itu akan memiliki peranan atau memiliki tujuan bahwa kalau kita berbisnis secara etika yang benar, secara kaidah, secara regulasi yang benar, tentunya itu akan jangka panjangnya langgeng. Langgeng dalam arti kita bisa stabil sampai kapanpun. Tetapi kalau bisnis itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, banyak pelanggaran atau aturan-aturan yang dilanggar, tentunya itu juga tidak akan bertahan lama. Sesuatu yang mudah didapat itu akan cepat juga. Jadi sesuatu yang instan itu juga tidak akan abadi karena itu akan berdampak kepada jangka panjang, pada image, berdampak pada reputasi. Boleh minta tolong di mute semuanya, ya. Saya minta di mute ya. Oke ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini buat teman-teman yang pada nanti akhirnya itu menjadi berwirausaha atau bisnis itu menjadi sebuah pilihan, itu akan memiliki fondasi bagaimana kita itu menjadi sukses dalam berbisnis itu sesuai dengan jalan atau alur yang benar, alur yang tepat. Ya, banyak sekali saat ini tuh bisnis-bisnis yang melanggar aturan, yang tidak tepat. Contohnya, kita tahu ya bisnis halu. Bisnis halu itu adalah bisnis yang hanya menjanjikan. Kita pernah tahu kan ada yang bisnis bodong, ya kan, ada penipuan-penipuan berkedok arisan, bisnis berkedok perhiasan, terus bisnis berkedok investasi, ya kan? Itu adalah contoh bisnis-bisnis yang melanggar etika. Ya. Terus kalau misalnya bisnis yang menggunakan suap, misalnya perizinannya itu harus menggunakan lewat belakang atau suap, itu juga contoh bisnis yang tidak sehat. Nah, bagaimanakah kita tahu bisnis itu sehat atau tidak? Ya, itu terlihat dari proses, ya, prosesnya. Sekarang ini memang persaingan sangat ketat dalam dunia bisnis, ya, anak-anak muda di dunia digital ini sangat ketat. Tetapi kalau kita mau kreatif seperti pertemuan sebelumnya, dalam bisnis itu kan dituntut kreativitas, ya, berorientasi pada perubahan, tentunya itu akan membuat seseorang atau kita semua dalam berbisnis itu masuk kelompok yang aman. Yang penting ada inovasi, yang terpenting ada perubahan, yang terpenting ada kreativitas. Nah, itu
Itu adalah cara yang benar, tidak melanggar. Tapi kalau kita di luar sana juga banyak yang sikut-sikutan, saling menjatuhkan. Contoh saja kalau misalnya kita lihat ya zaman dulu, bisnis yang tidak halal atau yang melanggar etika itu contohnya, Anda pernah tahu yang ilustrasi timbangan itu? Ya, timbangan itu kalau misalnya normal itu kan lurus ya, tapi banyak yang melakukan kecurangan itu timbangan dikasih berat. Ya, pernah lihat kan? Jadi untuk mendapatkan meraup keuntungan yang besar maka dia melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam bisnis, yaitu misalnya harusnya sekilo tapi menjadi kurang karena apa? Timbangannya diakalin ditambahin beratnya. Nah itu contoh-contoh yang masih di perdagangan kuno ya, seringkali terjadi seperti itu. Atau misalnya maaf ya, sekarang itu kan banyak bisnis online yang kadang cuman terlihat tampak bagus di tampilan, tetapi begitu kita beli kok gini, padahal udah beli mahal-mahal ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan. Itu juga satu pelanggaran. Tetapi apakah bisnis online seperti itu? Tidak juga. Yang berkualitas, yang bagus juga ada. Tetapi contoh tadi, kalau misalnya kita bisnis online saja kita sudah akalin itu, ya dia juga tidak akan bertahan lama. Semua konsumen juga akan kelain hati ya. Tapi dalam etika bisnis ini kita mengajak semua orang atau teman-teman yang ingin berwirausaha itu mengikuti proses bagaimana membangun sebuah relasi, bagaimana membangun sebuah reputasi dalam bisnis kita untuk bisa dikenal, ya, untuk menanamkan trust atau kepercayaan kepada konsumen terhadap bisnis kita. Itu yang pertama. Nah, pada hari ini, malam ini kita mencoba mempelajari bagaimana sih menciptakan bisnis yang dengan etika baik. Artinya bagaimana bisnis yang baik itu seperti apa, ya kan? Tidak hanya memikirkan keuntungan. Nah, dalam berbisnis itu sebetulnya kita untuk diri kita atau untuk orang lain? Coba teman-teman bantu jawab ya, kita interaksi. Kalau bisnis itu, yang benar itu untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan orang lain? Silakan dijawab. Halo? Nggak ada yang menjawab ya? Untuk kepentingan kita, Bu. Oke, jadi kepentingan kita. Kalau kita bisnis itu sebetulnya untuk siapa? Kepentingan kita atau untuk kepentingan konsumen? Kepentingan kita dan konsumen, Bu. Ya, kepentingan kita dan konsumen. Tetapi pada awal kita melakukan sesuatu, pasti kita melakukan sesuatu itu untuk orang lain dulu kan ya? Bukan untuk diri kita kan? Benar nggak? Kita bekerja dalam sebuah perusahaan untuk diri kita atau untuk orang lain? Untuk siapa? Kalau kita ada yang udah kerja kan? Mario Gruson mana? Mario. Kalau ke Mario itu bekerja untuk memenuhi untuk kepentingan siapa? Perusahaan, Ibu. Nah, pertama. Jadi kita mau jual nasi uduk. Untuk siapa? Untuk kita? Tidak. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Benar nggak? Terus yang kita itu intinya kalau kita sudah memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik, dampak dari itu adalah keuntungan, kepuasan. Jadi kalau kita memberikan pelayanan atau melakukan sebuah pekerjaan untuk orang lain atau berjualan atau bisnis buat orang lain dan orang lain merasakan puas, cocok, ya sesuai dengan ekspektasinya, maka bonus yang kita terima adalah 1, kita mendapat keuntungan. 2, kita dikenal oleh banyak orang. 3, brand atau nama perusahaan kita akan dikenal. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana menciptakan bisnis dengan etika baik supaya meningkatkan brand, meningkatkan citra, meningkatkan reputasi perusahaan kita. Nah yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang. Ingat ya, bisnis itu untuk jangka panjang. Yang tadi saya singgung, kalau sesuatu itu didapatkan secara instan, ya masanya juga instan. Tapi kalau sesuatu itu dilalui melalui tahapan 1, 2, 3 sampai puncak, itu yang akan menjaga atau menentukan bisnis kita itu akan berumur panjang atau tidak. Ya, karena di sini apa? Karena kita akan membangun sebuah relasi baik di dalam atau di luar. Relasi di dalam itu gini,
Kalau misalnya kita punya usaha bisnis dan kita punya karyawan atau merekrut karyawan, ya, kita memperlakukan karyawan dengan sebaik mungkin, kita menjaga karyawan itu sesuai dengan hak dan kewajibannya, tentunya karyawan itu akan loyal apa tidak? Halo? Mario Gersa nih. Mario, kamu bekerja berapa tahun, Mario? 3 tahun, Ibu. Oke, 3 tahun. Kalau kamu merasa tidak puas, merasa tertekan, merasa tidak nyaman, kamu akan keluar tidak? Tergantung, Bu. Tergantung apa? Kalau kuliah masih berjalan, tetap harus bertahan sampai kuliah kelar. Oke, karena memang ada kepentingan ya. Tetapi kalau kita Ya. diperlakukan tidak manusiawi, berarti kita akan keluar. Nah, Pasti, Bu. ya kalau misalnya perusahaan itu seperti itu, lama-lama citra perusahaannya bagus apa jelek? Jelek. Jelek. Nah ini makanya kalau bisnis itu ternyata tidak hanya kepentingan pribadi, tapi juga melihat kepentingan orang lain, gitu kan? Jadi kalau kita mau bagus, ya kita juga menjaga hubungan dengan orang lain. Salah satunya adalah karyawan, yaitu relasi internal dan eksternal. Nanti kita belajar bagaimana supaya perusahaan itu eksis, langgeng. Ya salah satunya adalah menjaga hubungan dengan karyawan. Nah itu ada etikanya, ada aturannya, ada normanya. Nah terus ini yang terakhir adalah menjelaskan rahasia sukses untuk jangka panjang. Ya, oke baik yang pertama, ya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang ini mengulang ya. Bagian sebelah kiri ini mengulang yang sudah saya sampaikan di pertemuan 1, 2 dan beberapa kali terus saya ulang bahwa untuk menjadi wirausaha itu ya, itu perlu pemikiran yang panjang. Karena wirausaha itu bukan langkah langsung kita menjadi kaya. Ingat ya, wirausaha itu adalah perlu perjuangan. Wirausaha itu harus siap Harus siap apa? Harus siap apa? Ayo pertemuan yang sebelumnya, habis ujian loh. Wirausaha itu harus siap menerima resiko, betul. Terus berwirausaha itu harus bersahabat dengan ketidakpastian. Ketidakpastian. Ya, apalagi kondisi kayak gini ya, Irul ya. Kondisi COVID begini, orang semakin nggak jelas bisnisnya itu. Kadang untung, kadang rugi, kadang sepi, kadang enggak, kadang ditutup, kadang dibuka. Nah, itu adalah seorang wirausaha harus kayak gitu, tapi harus tough. Seorang wirausaha itu harus tough ya. Tough itu dalam arti gini, dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia jatuh bangun, ya, untuk bisa mempertahankan. Karena pada saat wirausaha tidak tough dan tidak sanggup bersahabat dengan ketidakpastian, biasanya selesai, tutup buku, selesai. Tapi yang tough, dia ditempa masalah, ya, diserang sana sini dan sebagainya, tapi dia bertahan, tentu akan ada jalan. Dan biasanya seorang wirausaha itu, kalau menghadapi seperti itu, dia mulai berpikir, bagaimana caranya bangkit, bagaimana caranya bisa eksis. Itu adalah pola pikir wirausaha. Jadi kalau misalnya mikir saya mau bisa biar cepat kaya, itu salah besar. Ya, salah besar. Jadi kita ambil contoh Unilever, Sinarmas, ya, perusahaan-perusahaan seperti itu ya, Ciputra atau Astra itu tidak langsung dulu bikin perusahaan langsung sampai sekarang cabangnya seluruh Indonesia, tidak. Dia juga mengalami jatuh bangun, dia juga mengalami kerugian di tahun-tahun pertama. Tapi karena dia tough, yang tadi saya singgung, karena inovasi, karena kreatifnya, maka bisa membuat atau mengembangkan sebuah bisnisnya, ya. Apapun yang dilakukan, seorang wirausaha itu tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap, ya. Bisnis itu biasanya tahun pertama, kedua itu tidak akan pernah untung, ya, tidak pernah akan untung. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan modal. Karena setahun pertama, tahun kedua itu adalah membangun image, membangun citra, menggandeng atau membuat atau membangun sebuah jaringan dengan konsumen. Ya, jadi istilahnya kalau orang awam itu tahun pertama itu cari konsumen dulu, cari pelanggan kan gitu kan. Nah, itu adalah tahun-tahun pertama di mana tahun-tahun kesusahan agar produk kita, bisnis kita itu dikenal dulu sama orang. Itu tahun pertama, kedua. Makanya kalau kita tanya hampir semua bisnis itu untung, sebenarnya tidak untung.
Jadi uang itu hanya diputar untuk mengembalikan modal dulu. Gitu. Nah, tapi yang perlu kita cermati di sini bahwa kalau Anda telah berhasil dalam waktu singkat, tapi ingat loh ya, jangan puas dengan keberhasilan sesaat. Ya, jangan puas dengan keberhasilan sesaat. Kenapa? Karena periksa kembali apakah keberhasilan itu sudah cukup buat Anda menjadi fondasi yang kuat. Ingat, ya ada ya bisnis yang wah baru 6 bulan, baru setahun udah oke ya, tapi perlu diperiksa kembali apakah itu sudah cukup buat untuk menjadi fondasi usaha. Nah, itu harus kita periksa kembali. Ya, kenapa? Kita juga harus lihat bisnis kita itu sudah sesuai jalannya belum? Sudah diraih dengan kejujuran belum? Sudah diraih dengan standar atau regulasi yang tepat belum? Ya. Nah, kita juga perlu berpikir bisnis kita itu masuk bisnis yang real atau yang spekulatif. Spekulatif itu yang tadi saya bilang ya, harapan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Artinya apa yang kita ekspektasikan ternyata salah. Atau kita tertipu dengan bisnis-bisnis bodong atau yang kemarin penipuan-penipuan berkedok, arisan, berkedok, perhiasan dan sebagainya, itu yang namanya bisnis spekulatif. Atau yang sekarang sering banget di WA kita dikirim-kirimin, Anda memenangkan ini, Anda dapat hadiah ini, ya itu contoh bisnis spekulatif ya, karena itu jebakan saja. Nah, bisnis yang seperti itu cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Artinya yang tadi saya bilang itu akan selesai, akan tutup buku, tidak akan berkepanjangan karena tidak akan lagi ada konsumen, tidak akan lagi orang percaya dengan usaha itu karena sudah melakukan dengan cara yang tidak benar. Nah, jadi wirausaha itu bagaimana cara mempengaruhi, bagaimana cara mendapatkan konsumen itu harus dilalui dengan proses yang benar, gitu ya. Nah, apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda sebagai seorang pengusaha? Nah, ini harus diperhatikan. Ya, karena yang jelas syaratnya wirausaha ya tantangannya banyak ya, tantangannya banyak sekali. Baik, saya lanjutkan. Oke, silakan nanti kalau anu dijawab ya Mbak-mbak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Bentar ya. Kok. Bentar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya. Coba silakan kita diskusi sebentar. Apakah benar ya ada cara yang instan itu tepat ya, tapi halal untuk menjadi kaya? Atau gini, ada nggak cara cepat yang halal untuk menjadi kaya? Silakan dijawab. Kira-kira ada nggak? Instan terus gak kaya? Ada nggak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Nggak ada, Bu. Kayaknya semuanya butuh proses. Oke, betul. Saya setuju dengan Irul, dengan Siva. Tidak ada cara instan untuk menjadi kaya, apalagi halal ya. Yang seringkali adalah instan tapi tidak halal. Ya, yang seringkali ya. Tapi itu mudah-mudahan tidak terjadi sama kita semua dan itu harusnya sudah ditepiskan hari gini, kekinian, sudah digital, menggunakan cara instan kayaknya enggak juga ya. Nah, yang dibutuhkan adalah kreativitas. Oke, saya bertanya, apa yang Anda lakukan kalau ingin menjadi kaya? Anda ini kan sudah semester 5. Semester 5 apa 3 ya? Bekerja keras, Bu. Bekerja keras. Bekerja keras. Kreatif dan bekerja keras, Bu. Bekerja keras, kreatif, apalagi? Pantang menyerah, ya kan? Pantang menyerah. Iya, kayak teman-teman ini malam-malam kuliah. Demi apa? Demi nilai bagus, pilih dapat kerja, bisa dapat ilmu, supaya bisa berusaha, usaha mendapatkan jalan atau pekerjaan yang layak, atau kalau mau bisnis ya kita punya bisnis yang benar gitu kan, ada cara-cara bagaimana cara bisnis yang benar ya. Yang berikutnya, kalau kita misalnya kita semua ini orang kaya, apakah otomatis kita disebut wirausaha? Tidak. Tidak. Ya tidak ya. Ada lagi yang menjawab, kalau saya misalnya saya kaya nih, punya tanah, ya, punya banyak lahan lah, ya warisan banyak gitu. Apakah saya langsung disebut wirausaha? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa?
Kenapa? Duit saya selemari loh, tinggal motong doang loh. Kenapa nggak bisa disebut wirausaha? Memiliki usaha, Bu. Karena tidak memiliki usaha. Kenapa lagi? Apalagi karena tidak memiliki usahanya, punya duit loh 7 turunan tinggal motong aja dia, tinggal kipas-kipas sudah semuanya beres gitu kan misalnya. Kenapa nggak bisa disebut sebagai wirausaha? Tadi kata Siva karena tidak ada usahanya gitu. Coba bisa menjelaskan? Kalau bisa dikatakan tuh gini, orang kaya itu belum tentu wirausaha gitu ya, katanya gitu. Setuju nggak? Setuju nggak? Bahwa orang kaya itu belum tentu wirausaha. Setuju, Bu. Setuju. Apa alasannya? Mungkin karena nggak ada waktu, Bu. Nggak ada waktu. Oke, ada lagi? Alasannya apa? Karena nggak semua orang kaya mempunyai karakter seorang wirausaha, Bu. Karena tidak semua orang kaya memiliki karakter wirausaha. Terus apa lagi? Satu lagi? Sebelum saya simpulkan. Karena orang kaya itu, yang tadi, itu kalau tidak dikembangkan menjadi sebuah usaha, lama-lama kekayanya bertambah apa habis? Habis, Bu. Habis. Jadi, kalau orang wirausaha itu diawali dari tidak punya apa-apa menjadi kaya karena dia berusaha terus mengembangkan melalui kreativitas, melalui inovasi, ya dalam jalur yang tepat, ya kan? Itu akan bertambah banyak, bertambah keuntungannya, bertambah uangnya, bertambah kekayaannya. Tetapi kalau orang kaya 7 turunan gitu ya, misalnya saya punya uang banyak 2 lemari, itu kalau tidak dikembangkan menjadi sebuah usaha untuk orang lain, uang itu lama-lama akan habis. Ya kan? Karena tidak bisa diolah kembali, tidak bisa diputer. Ya kan habis dengan sendirinya. Tetapi kalau kita uangnya sedikit tapi kita kembangkan, ya nggak usah yang gede-gede deh. Misalnya kita jualan nasi uduk ya, atau pecel lele, atau minuman yang sekarang lagi minum-minum, ngetren minuman gitu ya. Itu kan misalnya dengan modal 1 juta. Terus setiap hari penjualannya menjadi 1.300.000. Besoknya 1.400.000. Nah, modalnya kan sama 1 juta ya. Itu adalah cikal bakal kita menjadi kaya dengan wirausaha. Tapi tidak langsung ya. Misalnya kita sekarang bisnis misalnya konsultan, konsultan. Konsultan itu begitu buka konsultan langsung kaya, tidak, itu prosesnya panjang. Kita harus mengenalkan dulu ke masyarakat, kita harus cari segmennya siapa, marketnya siapa, dan kita harus mempromosikan, mempertahankan kualitas jasa layanan yang kita berikan kepada orang lain. Nah, baru kita nanti berproses menuju ke sana. Pertanyaan saya yang berikutnya, Anda semuanya ini kelas AK dan kelas SI sudah merasa pantas nggak hidup bergelimang harta? Anda, kita, kira-kira saat ini udah pantas belum disebut atau kita itu saat ini hidup bergelimang harta? Sudah pantas belum? Halo? Lo nggak ada yang jawab? Anda semua ini, saat ini, sudahkah pantas disebut atau sebagai orang yang hidup bergelimang harta? Pantas nggak? Ada Rahmat Yusuf. Apa kabar Rahmat? Halo, pada tidur ini udah jam 9 ya? Pada tidur ya? Belum, Bu. Apa Yunita? Kita sudah pantas belum saat ini disebut sebagai orang yang hidup bergelimang harta? Belum, Bu. Belum, benar, belum. Ya, kenapa? Karena kita memang tidak memiliki apa-apa untuk apa namanya? Kita aja masih minta ya. Jadi kita belum pantas disebut sebagai orang yang bergelimang harta karena kita belum melalui proses, belum memiliki sebuah usaha yang menghasilkan pundi-pundi harta itu. Gitu. Pundi-pundi harta itu ya kita bangun melalui usaha bisnis dari tahun pertama, tahun kedua, ya melalui proses. Nah, kesimpulan dari yang barusan bahwa kalau kita ingin menjadi seorang yang kaya, kalau kita ingin terjun di dunia wirausaha, yang perlu kita tekankan adalah
kita terus berusaha dengan memegang teguh nilai-nilai etika. Ya. Dari kapan? Dari Anda muda. Ini Anda masih muda. Anda adalah kelompok muda, generasi Z ya, generasi milenial. Anda silahkan berbisnis, silahkan terus berusaha dengan memegang teguh nilai-nilai etika. Kita tepiskan dulu masalah bisnis, kita kembali ke Anda sebagai mahasiswa. Kalau orang itu terbiasa tidak jujur dalam belajar misalnya, dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan ujian, sering nyontek, sering ngasal, atau melakukan hal-hal yang di luar nalar, tidak menjaga teguh, itu karakter orang atau mahasiswa itu akan dikenal. Jadi hafal kan, teman-teman kan tahu kan di kelas ini kalau misalnya kita nggak online, siapa yang suka nyontek, siapa yang suka malas ngerjain, siapa kalau misalnya ngerjain tugas tinggal nama saja, siapa yang kalau ujian itu SKS dan akhirnya bikin contekan. Itu contoh bagaimana seseorang berusaha tapi melanggar etika atau norma-norma. Ya kan? Nah, bagaimanapun juga itu harus dijaga jangan sampai terjadi. Karena kalau Anda melakukan itu dan itu dilihat oleh orang lain, berarti Anda sudah membangun karakter yang negatif. Ya, ketidakjujuran atau norma-norma yang misalnya contoh juga, misalnya Anda sering datang terlambat. Itu berarti kan melanggar norma-norma peraturan di kampus kan? Pada saat Anda sering terlambat, teman Anda memperhatikan tidak? Kalau misalnya ada dari teman-teman ini kuliahnya sering terlambat, ya, sudah pasti itu melanggar aturan, sudah pasti itu melanggar norma-norma etika. Kira-kira orang lain akan mengamati nggak? Mengamati, Bu. Mengamati. Dengan diamati orang atau orang mengamati Anda, berarti Anda sudah membangun karakter Anda sendiri. Di mata orang lain menjadi karakter yang negatif. Negatif. Iya. Nah, begitupun juga kalau sudah karakter negatif, reputasi Anda di orang lain juga sama. Teman Anda melihat, jangan sama dia deh. Nanti kalau bareng sama dia terlalu telat, jangan berteman sama dia deh. Dia kerjanya nyontek. Itu kan sudah membangun karakter negatif kan? Dan itu akan menciptakan reputasi negatif juga di masyarakat. Dimanapun Anda berada, karakter Anda seperti itu tidak akan pernah berubah. Ya kan? Nanti kebawa ke habit ke pekerjaan. Artinya reputasi Anda di mata masyarakat juga berpengaruh. Nah, apa kaitannya dengan bisnis? Tentu ada, ya. Yang tadi kalau kita melakukan bisnis dibangun dengan nilai-nilai tidak beretika, kayak tadi jual beras kilonya diakalin, curang di berat. Nah, itu sudah membangun karakter. Lama-lama, kok saya beli beras di toko ini kok selalu kurang ya? Padahal kan saya beli 5 kilo biasanya sampai 1 minggu kok 3 hari sudah habis ya. Ternyata yang penjualnya melakukan kecurangan dalam berat. Beratnya itu agak ditambahin di timbangannya sehingga terkesan sudah sesuai atau pas. Nah, itu lama-lama konsumen akan lari. Begitu ketahuan, orang tidak lagi datang ke toko itu dan dia akan beralih ke orang lain. Nah, itulah yang menyebabkan reputasi toko itu hancur oleh perbuatannya sendiri. Jadi, dalam bisnis apapun lebih baik kita jujur ya. Lebih baik kita pelan tapi pasti. Yang tadi saya bilang, siapa yang bilang tadi, Siva apa siapa, bahwa perlu proses. Tidak ada sesuatu yang dilakukan secara instan. Ya kan? Tidak ujuk-ujuk kita menjadi kaya. Dan itu semua proses dari mana? Dari membangun karakter bisnis kita. Ya, jadi itu yang perlu dijaga. Jadi berusaha kita harus memulai dengan hal-hal kecil, yaitu dengan membangun nilai-nilai etika untuk membangun karakter kita atau membangun bisnis kita itu dengan baik sehingga reputasi kita di mata masyarakat juga meningkat atau naik. Kalau misalnya brand itu ya brand kita dikenal oleh orang, ya sana loh orangnya bagus, sana loh pelayanannya ramah, di sana loh harganya murah dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Oke, lanjut ya. Nah, ini bagaimana sih berbisnis dengan etis? Yang jelas, kalau kita mau bisnisnya sehat, ya, kalau kita bisnisnya mau sehat, nah,
Pertama, ada 3. Jujur, itu penting. Jujur itu penting karena ini dimanapun tidak usah berbisnis. Dalam hal apapun kejujuran itu harus dipegang teguh. Itu adalah pertama modal utama kita. Dengan jujur tentunya banyak orang resek kepada kita. Kalau kita bisnisnya jujur, konsumen akan menjadi apa? Kalau kita kerjanya atau bisnisnya jujur, konsumen juga merasa puas, tidak merasa dibohongi. Apa yang dia inginkan sesuai dengan harapan, sesuai dengan ekspektasi, ya kan? Terus kalau misalnya kita beli produk itu tidak hanya kaleng-kaleng istilah kalian ya, tapi benar-benar berkualitas. Kalau beli makanan itu ternyata antara harga dengan produk yang dijual itu sangat cocok ya. Nah, itu sangat penting. Bisnis saja ditutup jujur, apalagi Anda bekerja. Anda bekerja dalam perusahaan pun juga ditutup kejujuran. Pada saat Anda tidak jujur, ya, reputasi Anda di perusahaan juga hancur. Ketidakpercayaan antara pimpinan dan Anda juga akan terjadi. Ya, kejujuran itu adalah modal awal kita untuk menanamkan kepercayaan baik orang kepada kita atau kita kepada orang lain. Begitu pula dengan bisnis. Bisnis itu kalau sudah dibangun dengan kejujuran, tidak bohong, tidak janji-janji saja, ya kan? Semua sesuai. Jadi kalau misalnya orang Jawa bilang itu ono rupo, artinya seimbang, ya. Kejujuran itu sekali lagi menjadi salah satu aspek terpenting dalam dunia bisnis. Bukan bisnis ya, hampir semua aktivitas termasuk bisnis itu harus memiliki modal atau aspek utamanya adalah berperilaku jujur. Yang kedua, mentaati tata nilai. Apa tata nilai? Tata nilai itu adalah norma, aturan, regulasi. Jadi tidak melanggar aturan. Jadi kalau misalnya saat ini misalnya tata nilai, Meli ya, mentaati tata nilai berarti kita wajib mentaati peraturan. Seperti halnya Anda kuliah, Anda harus mentaati peraturan kan ya. Kuliah jam 8 dimulai ya kita harus sudah masuk, ya kan? Ada toleransi sampai berapa? 15 menit. Sama kita juga itu adalah contoh-contoh aturan. Terus kalau misalnya kalau dulu pakai seragam, kalau kampus harus pakai seragam. Yang sekarang karena nggak ada seragam, ya adanya cuman foto-foto Anda saja. Ya itu tuh nggak masuk ya. Terus misalnya kalau ujian waktunya 100 menit, 120 menit itu ada contoh-contoh mentaati tata nilai atau nilai-nilai harus diikutin. Tidak boleh semau-maunya. Ya kan? Kalau misalnya Anda kuliah semau-maunya, kira-kira reputasi yang Anda bangun di depan dosen baik apa negatif? Negatif, Bu. Negatif. Jadi ternyata semua aktivitas ya tidak hanya bisnis, semua aktivitas itu harus mengikuti, harus dijalankan secara etis, secara etika yang benar, ya kan? Nah itu yang terakhir, nah ini yang terpenting, yang terakhir ini adalah walk the talk, ya. Jadi ini adalah yang tadi bukan bisnis kaleng-kaleng, ya, bukan bisnis yang halu. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan kenyataan. Ini hati-hati dalam bisnis itu ini. Satu jujur, terbuka. Yang ketiga ini yang terpenting juga walk the talk. Ya, kalau Anda lihat promo, ini belilah ini, harga ini, begitu beli kok kayak gini sih. Nah itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini yang terpenting. Karena bisnis itu lagi-lagi untuk memenuhi kepuasan konsumen, maka apa yang ditawarkan harus sesuai dengan keinginan konsumen atau sesuai dengan harapan konsumen. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, Bu. Ini pada tidur ya? Ini nggak ada orangnya, pada tidur semua. Oke, lanjut.
Maaf saya potong, teman-teman. Teman-teman sudah dapat kuota belum? Nggak, kan dapat 3 bulan ya? Yang September, Oktober, November belum dapat. Belum, Bu. Tapi sudah pernah dapat. Belum. Belum, Bu. Kok belum sih? Bukannya dapat semua ya? Sudah, Bu. Sudah dapat. Udah dapat. Yang pertama kan dapatnya 3 kali tuh. Dapat 5 Baru 2, Bu. Oh, baru 2. Berarti nanti November akhir apa bulan biasanya ya. Yaudah, mudah-mudahan cepat dapat lagi ya. Lanjut. Nah, sekarang kita mau mencoba belajar memahami apa sih etika bisnis itu. Coba kita lihat gambar ini ya. Coba sebutkan, ini ada 3 gambar. Kira-kira yang pertama ini siapa, kedua siapa, dan ketiga ini siapa? Oke ya. Ini siapa, ada yang tahu? Gambar pertama ini ada yang tahu? Alif? Jack Ma. Ya, Jack Ma ya. Ini mana ini? Ini siapa, N? Yang kedua siapa dong? Yang kedua siapa ini, ayo, N? Ini tahu nggak? Khairul Tanjung, Bu. Khairul Tanjung. Tanjung. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini apa? Yang ketiga nggak tahu. Gibran, Bu. Nah loh, siapa yang jawab Gibran tadi? Siapa? Yang jawab nggak tahu tadi siapa? Saya nggak tahu, Bu. Halo, bisakah di-mute? Oke, yang ketiga Gibran. Oke, benar sekali ya. Ya, ternyata teman-teman ini tahu semua ini ya. Jack Ma. Yang kedua Khairul Tanjung. Yang ketiga ini Mark Kobar ini adalah ya pemiliknya adalah Jack Ma. Kita ambil dari 3 generasi berbeda. Ini generasi tua, ini generasi kekinian, teknologi, dan ini milenial ya. Oke, kira-kira dari gambar ini kita tahu bisnisnya apa? Alibaba. Anggara, ini Jack Ma itu usahanya, bisnisnya apa? Ada Anggara? Adakah nama Anggara? Anggara? Jack Ma ini punya usaha apa ya? Ada yang tahu? Alif? Jack Ma itu bisnisnya apa? Alibaba ya, Bu. Iya, Alibaba. Alibaba itu apa? Kayak apa online shop gitu. Betul, yang terkenal ya. Akhirnya semua muncullah Shopee, muncullah Tokopedia, muncul dan teman-temannya ya, Lazada. Tapi ini adalah leader atau penemu bisnis online Alibaba. Ya, kita tahu semuanya itu. Nah, yang kedua, anak singkong, Khairul Tanjung. Siapa dia? Pengusaha, Bu. Pengusaha apa? Ayo, Trans TV. Transmedia, Transkop ya, Transkop. Iya, Bu. Transkop. Tapi tahu Anda sejarahnya siapa anak singkong ini? Khairul Tanjung? Kalau yang sudah pernah baca bukunya sih paham ya. Tahu nggak siapa Khairul Tanjung? Anak seorang miskin papa. Maksudnya miskin papa itu dia saudaranya banyak, keluarganya besar, orang tuanya pas-pasan, dia untuk kuliah, untuk sekolah dia harus jual sebagai pedagang asongan. Coba dibaca bukunya ya. Terus dia harus jadi tukang koran, tukang fotokopi, dia apa aja dilakukan. Artinya, kalau saat ini dia menjadi salah satu konglomerat terkaya di Indonesia dengan memiliki Transkop, banyak sekali ya kita trans itu udah banyak, hampir se-Indonesia ada ya, maksudnya di kota-kota besarnya ada. Itu yang tadi saya bilang, dari dia tidak punya apa-apa, bisa menjadi kaya raya dari proses yang dilalui dengan tadi 3 pertama, jujur, menaati nilai, ya mentaati nilai-nilai aturan, dan dia work the talk. Dia melakukan apa yang dia lakukan dan dia tidak hanya sekedar beromongan saja, tetapi dia melakukan do atau action. Di sini banyak sekali, ya kan, kepercayaan. Tetapi kalau dia melalui proses, makanya di situ langgeng. Bisnisnya bisa abadi. Dia sudah menciptakan karakter, kegigihan, pantang menyerah, dan dia juga sudah bisa membangun reputasi di mata masyarakat. Sekarang siapa dia? Orang pasti tahu semua. Oh, si anak singkong, Khairul Tanjung. Pasti
brands-nya atau yang dalam nama kita Trans TV gitu kan. Padahal perusahaannya banyak banget ya, ada apa namanya supermarket, terus wahana rekreasi dan sebagainya banyak sekali. Nah, itu semuanya melalui proses. Begitupun juga Jack membangun sebuah bisnis online Alibaba pertama kali dan akhirnya diikuti oleh bisnis online yang lainnya, itu juga prosesnya panjang. Jadi wajar kalau mereka ini sekarang menjadi sebagian dari kaya raya dari kegiatan bisnis. Bisnis yang dibangun dengan membangun melalui sebuah etika yang positif. Ya. Yang terakhir Markobar. Nah, tadi ada yang bilang Gibran, Bu, Gibran. Iya, betul sekali. Ya, ini perwakilan dari anak muda. Ya. Kalau kita lihat umurnya juga belum 30, 40-an belum ada. Tetapi dia sudah berhasil membangun, tadi yang dikatakan membangun karakter, ya kan? Kejujuran, norma-norma itu sedari muda, ya. Di slide keberapa tadi membangun diawali sedari muda. Jadi kita sudah membangun itu, menciptakan image, ya. Jangan nunggu tua. Kalau kita muda udah menciptakan image positif dan kita sudah membangun sebuah reputasi, kedepannya pasti lancar, ya. Jadi dia jual dari pinggir-pinggir jalan sampai akhirnya kita sekarang sudah tahu Markobar di mana aja ada. Dia juga punya bisnis kuliner dan sebagainya. Itu dilalui dengan kegigihan dan perjuangan. Ya, jadi bisa disimpulkan perusahaan yang tumbuh menjadi besar itu dimulai dari orang biasa. Ya, ingat ya. Kita jadi termasuk orang biasa apa termasuk orang kaya? Kita semua ini, Anda, kita, saya dan Anda itu masuknya sekarang ini orang kaya atau orang biasa? Pak Mas Irul? Orang biasa, Bu. Orang biasa. Tolong dong wajahnya ditampilkan semua. Saya panggil-panggil nggak ada semua nih. Boleh nggak ditampilin wajahnya? Berarti yang nggak nampilin wajahnya. Ada dosen siapa ya? Saya mau cerita nih, nggak tahu dosen kalian apa bukan, dosen akuntansi Pak dia. Dia kalau misalnya dipanggil, nggak menampilkan wajahnya, langsung dikeluarkan. Nggak tahu, ada nggak yang tahu dosennya siapa? Saya dapat info, ada dosen Bu, ini, oh gitu ya, lah gitu. Kayaknya perlu ditiru ya, jadi kalau nggak menampilkan wajah, ditendang gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, orang ini sukses, 1, 2, 3, ini contoh saja ya. Ini sukses karena apa? Dia dari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Dia bekerja dengan benar, ya kan? Ya, istilahnya halal gitu ya, dan tidak instan. Terus yang kedua, ya tadi saya ulang-ulang, membangun trust, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan tidak sembarang berkata-kata. Tata nilai. Ya, yang ketiga adalah bekerja dengan tata nilai. Dan mereka ini ya, karena dia sudah punya karakter, membangun kejujuran, ya, menjaga kejujuran, menjaga kepercayaan, maka untuk mengembangkan perusahaannya, dia pun juga merekrut orang-orang yang melihat nilai-nilai yang dianutnya. Artinya gini, kalau kita mau sukses, kalau kita mau bisnis kita lancar, nah gini, kalau misalnya Anda punya perusahaan, punya bisnis, ya kan? Terus Anda sudah menjalankan bisnis itu dengan mandi keringat, ya kan, sampai berdarah-darah. Anda menjaga kejujuran Anda menjaga kualitas usaha Anda,
Anda juga selalu memberikan kepercayaan, Anda selalu melayani dengan maksimal. Nah, pada saat Anda ingin berkembang, bisnis Anda ingin berkembang, tentunya Anda juga harus bisa merekrut orang-orang yang bisa mengikuti pola Anda. Setuju nggak? Paham nggak maksud saya? Halo? Paham, Bu. Ya, maksudnya apa? Jadi gini, kalau kita punya bisnis ya, kita punya toko kita laris ya, kita punya banyak pelanggan, punya banyak konsumen. Nah, kan kita kewalahan dan kita perlu merekrut karyawan gitu ya. Jadi merekrut orang itu adalah merekrut karyawan. Kita harusnya atau mereka ini merekrut orang yang bisa mengikuti ya, Abang beli ini dong, Bang. yang bisa Besok buat mengikuti transfer, Bang. Punya duit nggak, Bang? Iya, Bang. Lu mau makan mie nggak, Win? ya, yang bisa mengikuti nilai budaya yang sudah kita bangun. Kalau orang itu kita rekrut tapi tidak bisa mengikuti apa yang kita bangun, kira-kira usaha atau bisnis Anda akan bisa berkembang nggak? Paham pertanyaan saya? Halo, paham nggak pertanyaan saya? Jadi kalau misalnya gini, kita punya bisnis nih ya. Ibu, maaf. Suaranya kresek-kresek, Bu. Halo, kedengaran nggak suara saya? Suaranya gresek-gresek, Bu, maaf. Kresek-kresek. Gimana, udah jelas? Udah jelas? Jelas, Bu. Oke, saya ulang ya. Kita ambil contoh 3 orang ini, ya. Mereka kan membangun tidak dalam waktu sebulan 2 bulan, bertahun-tahun membangun ini, ya. Dia menanamkan baik subjek, Khairul Tanjung atau Mas Roban, dia menanamkan nilai-nilai moral yang dan etika. Dia membangun sebuah budaya kejujuran. Dia membangun lingkungan kerja yang sangat harmonis atau sehat. Nah, pada saat kita mau berkembang perusahaannya, ya, mereka tentunya juga mengambil atau merekrut karyawan yang mampu dan bisa mengikuti tata budaya kerja di perusahaan tersebut atau di bisnis. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju ya. Nah, jadi kenapa itu harus dijaga? Karena gini, kalau kita sudah membangun dengan susah payah, ya ibaratnya dilakukan di darah, jadi keringat, jatuh, bangun dan sebagainya, dan akhirnya sudah menjadi besar. Kalau kita merekrut orang yang salah, perusahaan kita tidak akan bisa berkembang. Kenapa? Justru mereka kalau tidak bisa mengikuti pola kita, budaya kita, mereka akan mau merusak atau justru menghancurkan perusahaan kita. Benar kan? Jadi, buat teman-teman atau kita nanti yang kalau punya usaha, hati-hati dalam merekrut karyawan. Karena ini sangat menentukan. Kalau karyawannya nggak benar, tidak mau mengikuti aturan yang kita buat, ya istilahnya tidak bisa mengikuti karakter yang sudah kita bangun, maka kita akan gagal. Ya, karena kita membangun nilai positif dan kepercayaan itu sangat besar. Jadi kalau mau besar sama, kita harus memiliki nilai, yang kedua menjaga kepercayaan, yang keempat merekrut orang yang tepat. Seperti itu. Jadi kita harus merekrut orang yang tepat untuk bisa mengikuti pola atau gaya budaya perusahaan atau bisnis yang kita bangun. Itu kalau kita mau eksis atau perusahaan kita mau besar. Ya. Terdengar suara saya? Ibu. Kurang jelas, Ibu, maaf. Kurang jelas ya. Bentar, kenapa ya? Halo? Sudah terdengar? Coba saya tak pindah tempat ya. Bentar ya. Tapi nggak mesek-mesek kan ya? Masih, Bu. Masih, coba. Pilih posisi dulu bentar. Halo, sudah terdengar? Jelas atau gimana? Sudah, Ibu. Sudah dengar ya? Bentar. Sudah, Bu. Tapi posisinya tadi nggak pas. Bentar ya. Oke, sudah jelas beneran ya? Kita lanjut ya.
Oke, jadi Mbak-mbak, Mas-mas semuanya, saya ulang, kalau kita mau memiliki perusahaan yang bertumbuh besar, ya, karena kita sudah membangunnya dengan susah payah, maka kita harus satu memegang teguh nilai moral dan etika, yang kedua menjaga kepercayaan, ya, menjaga kepercayaan kepada konsumen itu sangat penting harus dijaga, karena kalau kita tidak bisa menjaga, mereka akan apa? Mereka akan menyampaikan hal-hal yang negatif juga kepada orang lain. Nah, jadi perlu menjaga kepercayaan. Yang terakhir yaitu kita harus merekrut orang yang tepat. Jangan sampai salah merekrut karyawan atau merekrut orang, karena yang harusnya orang lain ikut kita, jangan sampai kita diatur oleh orang lain. Nah, karena kita sudah punya karakter, kita sudah punya reputasi, dan kita itu yang harus yang wajib kita pertahankan. Oke ya. Lanjut, selanjutnya. Nah, sekarang kita membahas apa sih itu etika. Etika itu bisa disebut sebuah pedoman, bisa disebut sebagai sebuah norma, pandangan atau pedoman atau panduan untuk kita semuanya manusia itu mendapatkan hidup yang bernilai dan martabat. Aturan-aturan yang dijaga, pedoman-pedoman, ya kan? Atau regulasi, pedoman-pedoman, panduan agar hidup kita itu bernilai dan bermartabat. Ya, contoh, kalau kita hidup seenaknya saja yang tadi ya, contohnya kita datangnya sudah telat terus, kok kerja sering nggak masuk, ya kan? Sering tidak masuk, sering mangkir, sering banyak alasan, sering tidur di kantor dan sebagainya. Kalau kita biarkan, ya itu menjadi momok bagi perusahaan. Dalam arti apa? Dia akan memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Maka perlu ada etika, ya perlu ada pedoman. Etikanya contohnya, kalau orang kerja itu wajarnya ya tidak boleh terlambat. Itu harus diatur, ada panduannya. Ya, kalau orang bekerja itu ya wajarnya bekerja di jam kerja, bukan tidur, bukan main game. Kalau orang bekerja itu lumrahnya ya tidak sering bolos, tidak sering mangkir, harus sesuai dengan aturan ketentuan. Nah, kalau dia melaksanakan ini dengan benar atau kita sebagai orang yang bekerja atau karyawan bekerja itu menjalankan aturan yang ada di perusahaan, berarti kita sudah melakukan atau bekerja dengan sesuai etika, tidak melanggar, kita bekerja tepat waktu, tidak terlambat, tidak pernah main game, ya kan? Nah, itu otomatis nilai kita terangkat. Oh, misalnya, oh Eni tuh kan ya yang rajin, yang orangnya diem, yang orangnya loyal. Kalau kerja itu dia datangnya itu orang jam 8, dia jam setengah 8, jam 7 dari kantor. Itulah nilai yang kita bangun dari sebuah etika. Tapi coba bandingin. Kalau misalnya, ya, contoh simpel aja deh, kasus narkoba gitu ya. Dia alim, dia public figure, ya kan? Dia cantik, dia cakep, dia ganteng. Tapi begitu dia tersandung narkoba, langsung saat itu juga, orang akan terkejut. Dia yang selama ini jadi panutan, tiba-tiba tersandung narkoba, image masyarakat atau orang menilai atau kita menilai orang tersebut pasti sudah jatuh dan tidak bermartabat. Karena apa? Narkoba itu suatu momok yang menakutkan, yang harus dijauhi, itu adalah pantangan sekali buat orang-orang, tapi begitu kena dia harus direhab, harus dipolisikan dan sebagainya. Nah, jadi kan ada aturannya, tidak boleh mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Tapi kalau hidup kita tidak diatur oleh sebuah pedoman, sebuah etika, semakin menjadilah orang-orang yang melakukan kejahatan. Semakin jadilah orang itu yang tidak bernilai, tidak bermartabat dan sebagainya. Ya kan? Nah, jadi nilai atau martabat itu dibangun oleh diri kita sendiri. Kita dianggap manusia beretika ya dari kita sendiri. Yang membangun kita sendiri. Tadi ya, pertama ya, membangun karakter dan reputasi. Itu yang di slide ketiga tadi itu yang harus dipegang. Bisnis yang sehat, kerja yang benar, mau jadi mahasiswa yang benar adalah membangun karakter dan reputasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
etika itu juga memberikan petunjuk tindakan-tindakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, tadi kan kita ambil contoh di kantor ya. Di kantor itu jam kerja jam 8 sampai jam 5. Terlambat sanksinya ini. Kalau sering nggak masuk maka dapat SP. Gitu kan? Kayak Anda kan juga ada etikanya kan? Kehadiran mahasiswa minimal 85%. Kalau misalnya nggak masuk 4 kali, 5 kali tidak boleh ujian. Bener nggak? Ada etikanya kan? Kalau misalnya nanti ujian kedapatan nyontek, digugurkan. Itu saking dari etika. Kalau tidak ada etika, tidak ada aturan, maka orang akan bebas menyontek. Ya, kalau ngumpulin tugas suka-suka. Maka ada aturan juga. Ujian itu waktunya 100 menit. Berarti kalau lebih dari 100 menit tidak selesai, ya sudah harus dikumpulkan. Ya kan? Tugas dikumpulkan 1 minggu. Yang lewat, kena sanksi nggak? Kena. Kalau kita tidak kenakan sanksi, orang juga tidak akan ikutin aturan, ya semuanya suka-suka aja mengumpulkan. Dan kalau misalnya tidak dikenakan sanksi, tidak fair dengan orang yang mengumpulkan tepat waktu. Itu adalah bagian dari etika kecil-kecil. Jadi tahu ya, etika itu mengatur. Jadi kalau telanjang dampaknya ini, ya kan? Kalau tepat waktu nilainya sekian. Kalau misalnya ujian susulan waktunya dikurangin, benar nggak? Jadi etika itu menunjukkan tindakan-tindakan benar atau tidak, atau benar apa salah. Jadi kayak sebagai notice gitu ya, sebagai notification mengingatkan kita. Ya, contoh yang jauh, yang deket-deket deh dengan rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang pernah ditilang? Siapa yang pernah kena tilang? Polisi, saya. Ya. Siapa yang pernah kena tilang? Itu kan sudah benar ya. Kalau misalnya di jalan raya harus pakai helm. Kalau tidak ada helm, ditilang. Kenapa sih harus ditilang? Karena gini, kalau tidak ada tilang menilang, orang akan bebas kemana-mana tanpa helm. Tahu dampaknya kalau tanpa helm? Tanpa helm itu akan terjadi apa-apa. Bila terjadi apa-apa, terpahitnya adalah kecelakaan. Itu biasanya berdampaknya sangat fatal. Jatuh, kepalanya hancur, dan sebagainya. Nah, helm itu ternyata melindungi. Nah, itu kan etika sampai kenapa harus ada aturannya, harus ditaati. Ya, karena apa? Untuk menunjukkan bahwa yang dilakukan ini adalah benar dan mana yang salah. Nah, itu tentang etika. Tapi secara kesimpulan, Mbak-mbak, Mas-mas, ya, kalau kita berbicara etika itu banyak sekali referensinya, banyak sekali buku-bukunya, banyak sekali menurut pendapat atau pakar, tapi di sini saya cuma menyimpulkan saja secara global ya, bahwa etika itu sangat penting karena apa? Etika itu bisa dijadikan sebuah standar bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang ini boleh apa tidak, benar apa salah, ya kan? Kalau kita ke kampus boleh nggak pakai bikini? Nggak boleh kan? Berarti menunjukkan yang benar dan salah. Kalau kita jadi mahasiswa, boleh nggak rambutnya digondrong-gondrongin, dipanjangin? Kalau benar, ya boleh. Tapi kalau misalnya ada aturan selama kuliah rambut tidak boleh gondrong, berarti kan memang ada aturannya yang kenapa nggak boleh gondrong? Ya karena sekolah harus rapi, ya kan ada penilaiannya gitu. Nah jadi sekali lagi etika itu dibentuk ya tujuannya untuk bisa bagaimana kita mengajukan pertanyaan mana yang benar, mana yang salah dengan menggunakan reason, alasannya apa gitu ya. Tadi kan pakai helm, kenapa sih kalau nggak pakai helm ditilang? Ya iya, alasannya kalau misalnya sampai kecelakaan, kamu atau badan kamu tidak bisa terlindungi karena helm itu ternyata memberikan perlindungan. Kayak gitu ya. Bukan salah benarnya menurut kita, tetapi menurut aturan, menurut norma atau menurut masyarakat umumnya itu seperti apa. Gitu kan? Ya. Dulu anak SD yang tidak boleh berkuku panjang. Nah, apa alasannya? Kenapa nggak boleh panjang? Ya sekarang normal, anak SD itu kan nggak boleh ya walaupun sampai kuliah sebenarnya sih yang nggak suka panjang yang nggak dipelihara. Tapi anak SD kenapa? Kalau misalnya mereka bermain cakar-cakaran berbahaya, ya karena memang kuku panjang itu sangat berbahaya. Nggak perlu anak SD, orang tua saja kalau kukunya panjang itu pasti juga membahayakan orang lain. Jadi semua aturan itu ada maksudnya, gitu ya. Ya oke ya, kita lanjut ya. Nah nih, ini contoh Mbak-mbak, Mas-mas. Oleh karena itu, setiap aturan, setiap norma itu dibuat pasti ada alasannya. Ya,
Contoh misalnya, perusahaan itu selalu membuat aturan tidak boleh datang terlambat. Setuju nggak? Buat teman-teman yang kerja, Mario, terus siapa lagi? Yang kerja siapa? Safira ya? Rizka, Pak Rizka ya? Mario, kalau kamu bekerja, Mas, boleh nggak datang terlambat? Ada sanksinya nggak? Ada dipotong Ada. gaji 50.000. Nah loh, ya kan? Jadi ada alasannya. Tapi kan banyak orang ngapain sih di apa namanya? Telat cuma semenit aja 2 menit kok gitu. Iya, kalau itu tidak diberlakukan, tentunya orang akan semena-mena, orang akan suka-suka datang kerjanya. Ya, makanya kalau di PT itu sampai ada jemputan, diharapkan supaya karyawan datang tepat waktu, tidak boleh ada alasan terlambat lah, macet lah, banyak kempes dan sebagainya. Makanya banyak perusahaan PT-PT itu yang menyediakan sarana fasilitas untuk jemputan. Kenapa? Tujuannya supaya bisa tepat waktu. Nah, jadi itu. Terus yang kedua juga, misalnya gini, ada aturan cuti setahun itu berapa? 12 hari. Dipotong cuti bersama, dipotong cuti ini dan sebagainya, sisanya berapa. Jadi kalau sampai orang melanggar cuti, langsung tidak digaji. Ya kan? Orang yang melanggar cuti waktu bekerja, otomatis akan dapat teguran. Nah, tidak boleh lagi izin-izin. Pasti di warning atasannya biasanya bilang, cuti kamu udah habis ya, kamu nggak boleh lagi izin-izin. Nah, itu. Kalau tidak ada aturan, orang karyawan itu bebas saja. Saya mau nggak masuk saya mau cuti Tapi kalau misalnya ada aturan, itu akan memperkecil bahwa itu tidak tepat. Nah, untuk bisa menunjukkan sebuah pernyataan bahwa benar atau salah, tidak atau salah apa namanya, tepat apa tidak alasannya, itu biasanya kalau kita ngomong sesuatu, kita juga harus imbangi dengan contoh yang baik. Misalnya gini, posisikan Anda sebagai karyawan ya, sebagai bos ya, sebagai pimpinan. Saya bilang ke karyawan, datang ke kantor tepat waktu. Nah, kita udah ngomong kan, kamu datang tepat waktu loh ya. Tapi kalau kita tidak memberikan contoh kepada karyawan, kira-kira karyawan mau ikut nggak? Tidak. Kenapa? Pasti akan menggerutu di belakang. Nah, bosnya aja nggak mau kasih contoh, datangnya siang-siang kita suruh tepat waktu. Gitu kan? Jadi kalau kita ingin menunjukkan etika yang benar, biasanya diimbangi dengan contoh kita sendiri. Di ruangan tidak boleh ngerokok, bosnya ngerokok. Nah, ya nggak bisa seperti itu. Ya, jadi etika memang ada. Jadi kalau kita membangun etika itu harus ada contoh. Makanya tadi yang saya di slide keberapa, kalau perusahaan kita mau besar, ya, Anda sebagai owner, Anda sebagai pemilik, Anda juga harus memberikan contoh kepada karyawan Anda. Jangan sampai, yang bosnya aja suka-suka, ya saya juga suka-suka gitu kan. Jadi kalau kita nggak memberikan contoh, sekarang kalau misalnya kita datang tepat waktu, kita tidak pernah terlambat, lama-lama orang lain akan segan tidak dengan perilaku kita. Segan itu sungkan. Wah, misalnya gini, Tiara itu orangnya rajin, nggak pernah terlambat. Kira-kira temannya akan ada rasa nggak enakan kan? Wah, nggak enak sama Tiara, dia datang tepat waktu, sementara saya siang terus. Nah, itu menjadi contoh kenapa ya alasan-alasan kita melakukan etika itu dengan benar. Ya, kalau jam kerja saya nggak akan ngomong, soalnya banyak banget ya di kantor-kantor itu kalau misalnya nggak ada bosnya, kerjanya itu ngobrol aja, itu banyak banget, ya kan? Hanya sekelompok oknum saja, tetapi pada akhirnya kita harus selalu menunjukkan sikap-sikap positif. Nah, yang ketiga, ingat ya, bisnis apapun yang kita lakukan itu adalah untuk konsumen. Apapun bisnis kita adalah untuk konsumen. Jadi, kita harus mendahulukan atau mengutamakan pelanggan. Karena tanpa pelanggan, bisnis kita tidak akan berumur panjang. Ya, karena kita memang berhubungan dengan konsumen. Nah, berikutnya, ini ada formula bisnis ya, Mbak-mbak, Mas-mas. Formula itu adalah semacam, ini loh, kalau kita mau benar, mau bisnis yang baik itu, ada 4. Yang pertama, janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Yang tadi ya, sebenarnya kalau dibalikan dengan pertanyaan tadi,
Kalau kamu sudah menyuruh orang, meminta orang, kamu harus bisa kasih contoh. Ya kan? Jadi jangan menuntut orang lain berubah kalau dari kitanya tidak memberikan contoh perubahan yang positif. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju ya. Bu. Yang tadi, misalnya kita mau diskusi, mau janjian ke rumah ini, tapi satunya ngaret. Awas ya, kamu jangan telat. Nggak taunya, kita yang ngomong seperti itu malah terlambat. Jadi, orang akan kecewa, orang akan tidak senang menerimanya. Maka, kalau kita pingin, ya, di depan orang lain itu kita memang memiliki karakter dan reputasi, maka dengan cara menjaga atau memegang teguh etika, yang salah satunya adalah janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang. Ya kan? Yang kedua, melayani sesama. Tadi kan ada unsur ketiga ya. Etika itu kan dibagi 3 ya. Melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Ingat, tadi apa? Mengutamakan pelanggan. Itu adalah cocoknya dengan ini. Pelanggan itu adalah orang kan, jadi melayani sesama berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Artinya gini, kalau kita memberikan pertolongan pada orang lain dan kita balik posisikan kita sebagai orang tersebut, kita merasa puas pada saat kita diberikan layanan. Nah, jadi pada saat Anda melayani itu harus dengan ikhlas dan kita lihat, oh dia butuh banget pertolongan, dia butuh banget dibantu. Nah, maka orang itu, ya, karena kita melihat bukan dari sisi kacamata kita. Kalau kita melihat dari sisi kacamata orang lain, kita akan merasakan empati. Empati itu artinya, kalau saya di posisi itu bagaimana ya, gitu loh. Jadi, hati-hati berbicara, dan juga itu, kalau kita menjaga etika itu biasanya kita harus gini, orang yang memiliki etika tinggi, biasanya rasa empatinya tinggi. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan orang lain. Dia berusaha memikirkan apa sih yang dia rasakan, apa sih yang orang lain inginkan, itu dia melakukan seperti itu. Maka itu yang disebut bahwa kita harus melihat dari kacamata orang lain. Kalau kita melihat dari kacamata kita, ya kita selalu benar, ya kan? Yang berikutnya adalah masuklah ke dalam alam pikiran orang lain yang tadi saya bilang ya. Jadi seolah-olah kita berada di posisi dia. Ya, misalnya Anda seorang manajer, saya seorang karyawan, admin. Nah, dibalik, Anda pernah lihat TV itu enggak? Tukar, yang apa TV apa sih acara yang tukar-tukar itu loh, tukar posisi ya. Ya, jadi kita ibaratnya seperti itu. Kayak gini deh saya ajarin, saya kan dosen nih. Saya mau, kalau misalnya saya berandai-andai, kalau misalnya saya jadi mahasiswa, apa yang saya lakukan kalau kuliah? Nah, atau sebaliknya, coba Anda itu berubah menjadi saya atau menjadi orang lain. Nah, itu adalah masuklah ke dalam pikiran orang lain supaya kita tahu, oh ternyata kalau jadi mahasiswa itu kayak gini ya, tugasnya banyak, harus kuliah, harus ini, harus waktunya tidur, harus masih kuliah dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau kita bisa masuk ke alam pikiran orang lain, ya kita akan tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi ibaratnya ini, kenapa saya berbicara ini adalah yang seringkali dirasakan seorang bos atau pimpinan perusahaan begitu dia mencoba menjadi seorang level operator, dia merasakan capeknya, susahnya, perjuangannya dan sebagainya. Nah, tapi mereka bekerja dengan kejujuran dan mereka bekerja dengan tulus. Nah, pastinya itu adalah salah satu kunci orang itu bisa bertahan, orang itu bisa eksis adalah dengan menjaga kuat etika dimanapun kita berada. Nah, ini seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain. Nah, ini. Jadi kalau kita selalu memandang dari kacamata kita, kecenderungannya ini. Banyak orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi kacamata sendiri, tapi kalau kita merasakan atau berposisi di mereka, di orang lain itu beda, ya. Ya, ini yang terpenting melayani sesama. Ya. Menjadikan orang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain. Artinya yang tadi saya sampaikan Mario itu bekerja, ya. Kalau perlakuan bosnya tidak menghargai karyawannya, saya yakin perusahaan itu
atau karyawan yang ada di perusahaan itu akan keluar masuk karena tidak betah. Kecuali Mario, karena Mario kan ada kewajiban untuk bayar kuliah, jadi dia bertahan demi itu. Tapi nggak tahu ya. Nah, kita akan lihat banyak perusahaan yang sukses. Kalau kita lihat Korea itu keluar masuknya tinggi, tapi kita lihat perusahaan Jerman, ya perusahaan Eropa itu loyalnya sekali ampun, ya itu bisa orang pertama kali masuk sampai pensiun bisa di situ. Kenapa? Karena melayani sesama, ya. Jadi dia memperhatikan orang lain. Jadi si owner itu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Kenapa? Karyawan adalah aset. Dia menjaga etika, menjaga norma-norma bagaimana melindungi seorang karyawan. Gitu, ya. Berikutnya. Nah, sekarang kira-kira kalau untuk bisnis itu gimana caranya atau contohnya bisnis itu yang perilakunya atau orang-orangnya itu atau pengelola usahanya atau owner atau entrepreneurnya itu dianggap pelaku atau memiliki perilaku bisnis yang sah. Sah itu artinya kita konotasikan dengan halal ya, dengan halal, dengan baik. Pertama, adanya kebebasan dalam usaha ekonomi. Yang kedua adalah adanya keadilan dan persamaan, dan tentunya dibangun oleh sebuah tata krama. Bisnis yang sah itu yang pertama, ya tentunya harus ada kebebasan ekonomi. Pertama, kita harus kuat dulu secara modal, ya. Kalau bisnis itu kan harus ada modal, baik itu keuangan, kekayaan, atau alat atau mesin. Nah, teman-teman kan lebih paham ya yang di akuntansi. Jadi bisnis itu harus dibangun dengan kekuatannya apa? Modalnya, kekuatan idenya, kompetensinya, dan sebagainya. Yang kedua, kalau mau aman, bisnis itu harus ada legalitas dagang. Harus didaftarkan, entah PT, entah CV, entah Persero, entah UD, dan teman-temannya, itu harus ada legalitas datangnya. Terus kalau misalnya kita kerjasama dengan orang, atau kita bekerja atau bisnis dengan bukan keluarga atau orang lain, perlu dibangun sebuah persetujuan mutual. Persetujuan mutual, ada kerjasama yang clear, yang jelas, untuk membangun bahwa usaha itu resmi, legal. Nah ya, jadi modalnya harus jelas, ya. Jangan sampai kita bisnis dengan modal yang tidak halal, pinjam, rentenir, yang akhirnya kita harus kewajiban bayar dan sebagainya, itu juga berpengaruh dari bisnis itu bisa dianggap sah apa tidak. Ya, karena kalau misalnya kita menggunakan uang, bukan entah itu pinjaman modal, tapi pinjaman yang dalam tanda kutip aneh-aneh, ya, kalau terjadi sesuatu, biasanya semuanya kena sita. Nah, yang berikutnya itu, bisnis yang sah itu tentunya dalam orang pelaku bisnis itu memiliki hak untuk dilindungi, ya, untuk imperatif atau perbandingan dan sebagainya. Harus ada keadilan, harus ada persamaan. Kenapa? Karena dia sudah legal. Tadi kan sudah dilegalkan ya, sudah sah di mata hukum, maka perlu mendapat perlindungan. Ya, kalau misalnya kita itu insurance ya, ada insurance, ada jaminan bahwa kita itu akan dilindungi oleh negara. Contoh, kita lihat ya, di Indonesia itu banyak sekali kasus bank-bank yang bangkrut atau likuidasi. Karena dia sudah terdaftar secara legal dan sudah ada data di Bank Indonesia, maka walaupun dia perusahaannya kolaps, tutup, dia tidak artinya nasabahnya tidak dirugikan karena akan dijamin oleh negara, perusahaan atau karyawan yang bekerja akan mendapatkan haknya. Nah, itu contohnya perlindungan. Kalau misalnya ada sesuatu kita bermasalah, sekali lagi kita akan dibantu untuk menyelesaikan dan bantuan perlindungan hukum. Dan yang terlebih dari itu, bisnis yang sah, kalau kita mau bisnis yang dan kita ingin memiliki karakter bisnis yang benar, ya tentunya ya kita harus memiliki tata krama, aturan, ya aturan yang murah hati. Aturan murah hati itu tadi sebetulnya istilahnya adalah bagaimana perusahaan itu merangkul ya sumber daya internal atau yang disebut karyawan itu dengan murah hati, dengan tidak membedakan, dengan cara memanusiakan orang, dan juga regulasi atau aturan bagaimana memotivasi karyawan itu untuk loyal. Ya, sekali lagi manusia karena adalah aset di mana perlu dijaga, dipertahankan, ya. Maka perlu adanya standar atau norma perilaku-perilaku agar
baik itu pengusahanya atau karyawan itu memiliki ikatan untuk membangun sebuah perusahaan yang sehat dan seterusnya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, dalam etika bisnis itu tentunya ada loyalitas, ya loyalitas, ada kepercayaan, ada perilaku, ya kan? Ada perilaku, ada pilihan, ada hubungan kerja yang baik di sini ya. Jadi kalau kita simpulkan seperti ini. Etika bisnis yang sehat tentunya sekali lagi ada reliability, ya kan? Ada reliability, ada morality, ada moralnya, real, dan ada respon, ada kepedulian, ada kepercayaan, ada perilaku lingkungan ya, dan memiliki prinsip. Prinsip itu yang tadi dipegang teguh. Nah, yang etika bisnis itu juga menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Itu yang terpenting, bahwa bisnis yang sah itu bagaimana membangun hubungan kerja dari sumber daya internal untuk bisa mengembangkan bisnis secara global, ya, dalam menciptakan perilaku dan juga menciptakan reputasi. Berikutnya, nah ini teman-teman, ini loh yang tadi saya singgung di awal, bahwa ternyata di Indonesia tuh banyak sekali bisnis-bisnis yang tidak sehat, bisnis-bisnis yang sangat merugikan orang, ya, atau bisnis yang melanggar etika. Contohnya melakukan suap, paksaan, penipuan, pencurian, diskriminasi tidak jelas, unfair, memonopoli, penimbunan. Nah ini ya, penimbunan nih. Ya riba itu apa? Riba itu, teman-teman akuntansi, riba itu apa ya riba? Ada yang tahu? Riba itu apa, Tiara? Yang tidak boleh, riba itu yang sangat diharamkan ya, kalau menurut agama Islam. Apa itu riba? Yuk, orang akuntansi tahu kan? Penimbunan itu yang terjadi pada saat COVID tuh. Contoh ya, penimbunan masker, penimbunan hand sanitizer, ya kan? Penimbunan APD untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, tidak mempedulikan orang lain. Nah, itu salah. Ya, atau dia nimbun nanti jual mahal-mahal atau kepada orang yang membutuhkan, makanya dia mencari keuntungan, itu salah, ya. Penimbunan itu memang bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih, dan lebih apalagi monopoli, menguasai. Nah, itu tidak boleh juga. Nah, ini yang sering terjadi, yang umumnya terjadi dalam dunia bisnis itu seperti itu. Nah, untuk melengkapi atau untuk membuktikan bahwa bisnis Anda itu lewat dari ini atau terlepas dari masalah ini, sekali lagi 3 tadi, ya, 3 tadi yang harus kita pegang: menjaga norma, membangun kepercayaan, ya, dan utamakan pelayanan atau utamakan pelanggan. Kita sudah memenuhi itu dulu, ya. Ada kejujuran, ya, ingat ada kejujuran, ada kepercayaan, ya kan, kejujuran, kepercayaan, dan juga yang terakhir adalah mengutamakan konsumen atau pelanggan. Baik, ini ada beberapa tips. Tips itu adalah buat teman-teman bisa dicamkan atau memang ini perlu banget buat teman-teman. Tadi sudah melalui diskusi teman-teman juga. Coba kita perhatikan. Nih, jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, yang jalan instan, yang tidak halal, ya. Apalagi menjanjikan kekayaan. Ya, yang ini kan termasuk bisnis spekulatif ya, menjanjikan kekayaan. Ayo ikut arisan, nanti dapatnya sekian, uangnya dibawa kabur. Ayo kita bisnis perhiasan. Terus ini loh, ada pernah nggak dapat iklan di WA atau di IG, iklan itu loh, tanpa meninggalkan pekerjaan rumah, uang akan datang sebulan bisa 4-5 juta. Itu kan ada kan iklan-iklan seperti itu? Ada nggak yang pernah baca di IG atau di mana menawarkan obat ini, pengurus ini, dan sebagainya, membuat kita cantik dan sebagainya? Coba siapa yang pernah dapat spam kayak gitu, iklan-iklan seperti itu? Di IG. Tiara? Pernah nggak baca di situ di IG itu dapat apa namanya, menguruskan ini dan sebagainya? Ada nggak? Iya Bu, ada iklan. Ada kan? Terus penghasilan, penambahan penghasilan sebulan bisa sampai 10 juta. Ada kan kayak gitu-gitu? Iya Bu, ada. Nah,
itu ini, mari kita hindarkan ini semuanya, ya, mari kita menghindarkan bisnis yang tidak real, terus apalagi yang menjanjikan kekayaan itu itu adalah bohong sekali, yang ada nangis darah ya, uang sudah dimasukkan dalam investasi sampai puluhan juta, ratusan juta, ternyata bawa kabur, itu hati-hati ya, jangan mudah percaya. Yakinlah dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras. Tadi sudah sepakat ya, harus ada proses, harus ada kerja keras untuk menjadi kaya, untuk menjadi orang sukses itu harus perlu ini. Yang ketiga, tadi kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, dan win-win solution. Artinya yang dimaksud win-win solution ini adalah kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita mementingkan juga orang lain. Jadi mereka untung, kita juga untung. Artinya mereka puas, kita juga mendapatkan bonusnya profit atau keuntungan. Nah ini melayani ya, win-win solution, dan ingat melayani dan tanamkan nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Ya. Oke, jangan merasa puas. Ingat yang tadi saya di depan juga disinggung, jangan puas, tapi koreksilah diri Anda gitu kan ya. Kalau kita bisnis merasa berhasil, tapi jangan puas, tapi perlu introspeksi, perlu koreksi, apalagi yang harus kita kembangkan, apalagi yang harus kita perbaiki ya. Ingatlah semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dengan berisiko negatif. Sekali lagi, sesuatu yang didapatkan instan juga akan lenyap secara cepat. Nih, yang penting rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Jadi yang terakhir ini, kalau Anda nanti punya usaha atau kita punya bisnis, merekrut orang harus orang yang mau ikut dengan aturan main yang kita ciptakan. Ya, orang lain harus ikuti, bukan orang lain menguasai. Jadi istilahnya itu jangan cari orang pinter ya. Carilah orang yang mau mengikuti pola, gaya, atau budaya kita. Jangan cari pinter. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan, saya nggak mau cari orang pinter, tapi orang yang mau bekerja dengan jujur. Ya, maaf ya, orang pintar itu ternyata banyak kelicikan, nggak semua ya, kebanyakan itu mereka merasa pintar, merasa di atas angin, sehingga bisa semena-mena, bisa suka-suka yang dia mau. Nah itu yang nggak benar. Tetapi nanti kalau kita punya usaha, atau buat teman-teman yang sudah punya usaha, hati-hati dalam merekrut SDM, karena apa? Kalau mereka tidak mau mengikuti apa yang kita bangun, atau apa yang kita ciptakan, entah itu aturan, entah budaya, maka orang itu akan merongrong Anda, ya, akan menghajurkan usaha kita. Jadi carilah orang yang biasa saja, tapi dia mau bekerja dan mau taat dengan aturan yang kita mainkan. Ada yang mau ditanyakan di sini, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, udah mulai berkurang. Ada, Baik. sudah jelas. Ya, sudah pada ngantuk ya. Oke, baik teman-teman. Ya, ini juga waktunya sudah agak mepet. Jadi, ini banyak yang ini ya. Banyak yang hilang. Nah, oke, kita mau kembali ke e-kampus dulu. Ya, silakan teman-teman kembali ke e-kampus. Saya kasih waktu 1 minggu. 1 minggu ya, 1 minggu untuk mengerjakan tugas ini. Jadi waktunya lama, silakan Anda cari di mbah googling ya, contoh-contoh bisnis yang dalam prakteknya melakukan pelanggaran. Ya, ada suap yang tadi ya, ada suap, paksaan, penipuan, pencurian, diskriminasi, tidak jelas, monopoli, penimbunan, dan riba. Ini Anda cari contohnya. Contoh-contoh kegiatan ini dilakukan oleh ini dan sebagainya, nanti dikumpulkan sesuai due date yang sudah ada di e-kampus. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita hari ini saya cukupkan. Berarti kita selesai pertemuan ini. Tapi yang tadi saya sampaikan di awal, saya masih menunggu malam ini jawaban yang link ya, supaya yang belum bisa kebuka segera saya selesaikan, supaya kalian bisa cepat-cepat lihat nilainya. Ya, baik. Kalau begitu, perkuliahan kita saya akhiri. Dan kita akan ketemu minggu depan. Minggu depan itu berarti kita asinkronus ya. Benar nggak?
Minggu depan berarti kita asinkronus, Ya, tapi tetap tugas tetap dilakukan, ya seperti biasa. Tolong grup itu adalah media komunikasi kita karena kita tidak bisa tatap muka. Silahkan teman-teman untuk berdiskusi kalau ada masalah tidak paham bisa tanya di grup, ya nggak apa-apa. Itu kan kalau di kampus maksudnya kan setiap perkuliahan, tetapi kalau di WA group kan kita bisa setiap saat berdiskusi. Bisa ya? Oke, baik. Kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Kita kembali ke e-kampus. Sekali lagi ya, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Ingat ya, pakai PDF ya Mbak ya. Pakai PDF supaya saya bisa cepat download dan bisa periksa. Ya, sekali lagi. Jangan di Word ya. Takutnya ya itu tadi, ada beberapa yang laptop saya terlalu jadul, Anda terlalu canggih, jadi begitu masuk ke saya nggak support, hurufnya berantakan. Pernah nggak Anda seperti itu? Menerima file bentuknya Word, begitu dibuka berantakan. Pernah nggak? pernah Bu. Nah, nyaman nggak kalau misalnya udah berantakan, hurufnya gandeng-gandeng, nyaman nggak kita bacanya? Nggak nyaman Iya. kan? Iya. Jadi itu ya. Jadi jangan dipersepsikan negatif kenapa saya minta ini. Sebetulnya itu untuk win-win solution ya. Jadi Anda juga enak, tidak ininya, saya juga bisa langsung koreksi dan sebagainya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya, silakan ditanyakan. Alif, ada yang mau ditanyakan? Eni, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Tidak Bu. Enggak ya, apa kabar enggak lama nggak ketemu. Risti, yang kerja itu Mario, siapa aja? Mario, siapa saja yang kerja? Saya Reni. Irul kerja? Mario, Reni itu siapa sih namanya? Reni namanya Reni ya? Ya, Reni, Cindy. Oh, Cindy kerja juga sekarang? Cindy kerja, Ibu. Oh, kerja. Syukur ya. Juwita kerja nggak? Julita kerja. Julita kerja ya. Kerja Bu. Oh, udah banyak kerja ya, kelas malam ya. Ini sebenarnya kelas pagi ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya kurang 3 menit dari saya. Sekali lagi saya akhiri, teman-teman juga udah ngantuk juga ya. Harusnya semangat ya, masih muda, milenial kan jangan tidur sore-sore. Masa kalah sama saya. Sekali lagi saya akhiri, mohon maaf kalau tadi ada gangguan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silakan download materi. Ya, video juga saya convert, nanti saya kirim semuanya. Saya juga akan kirim materinya. Dan jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, kita akhiri dulu. Saya ucapkan selamat malam. Sampai ketemu minggu depan di materi asinkronus. Oke ya, sekali lagi selamat malam. Teman-teman silakan live. Dan saya juga izin live dulu. Sekali lagi selamat malam ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak. Iya, Mbak. Sama-sama. Saya izin live ya. Ya, Ibu.